この番組は角川書店とご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nama saya Aris Julianto, NIM 68 2019 037. Nama saya Furaraka Pangestu dengan NIM 68 2019 038. Perkenalkan, nama saya Didia Kurniawan Pangestu, NIM 68 2019 101. Nama saya Agil Akbar Tanjung, NIM 68 2019 064. Oke, sebelum dimulai, pertama-tama saya akan mendeskripsikan perusahaan kami. Kami mendirikan perusahaan dengan nama Gusbam, dan perusahaan ini bergerak di bidang konveksi, khususnya di bidang distro. Perusahaan kami ini menjual berbagai macam produk fashion untuk pria maupun wanita yang unik dan juga menarik. Selain menjual pakaian, perusahaan kami juga menjual aksesoris menarik seperti topi, sepatu, jam tangan, dan juga lain-lainnya. Untuk bersaing dengan kompetitor lain, perusahaan kami ini mengusung tema desain yang berbeda dan tergolong baru untuk pasar distro di Indonesia. Berikut adalah logo dari perusahaan kami. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi Admiarnya. Di sini kita login sebagai admin ya di HQ atau kantor pusat. Kita masuk ke bagian sistem admin, lalu client role di bagian klien. Nah, di sini kita memiliki klien Gusbam. Gusbam sendiri adalah sebuah perusahaan manufaktur dan brand distro lokal yang berawal dari 4 kreativitas mahasiswa. Gusbam sendiri menggunakan sistem ERP yang beraplikasikan Admiar untuk dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Ke sistem admin, lalu ke organization role di bagian organisasi. Di sini organisasi Gusbam memiliki HQ atau headquarter, kantor pusat, yang di dalamnya memiliki alamat dan telepon. Lalu ada beberapa lagi, yaitu plan inventory, di mana tempat penyimpanan dan perencanaan stok barang. Marketing, sudah jelas untuk menjual produk kami. Admin untuk bagian admin ini kesalahan karena tidak bisa dihapus, jadi kami bingung, tapi kami sudah nonaktifkan di sini. Dan untuk bagian produksi, di mana kita akan menghasilkan produk-produk yang akan kita jual. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian user. Yang pertama terdapat Aris yang memiliki role sebagai admin. Juga dia masuk dalam organization HQ atau kantor pusat yang memiliki kontrak dari tanggal 1 bulan 10 tahun 2020 sampai tanggal 1 bulan 10 tahun 2021. Kemudian ada Gepeng yang memiliki role sebagai user, dan ada dalam organization marketing yang memiliki kontrak dari tanggal 1 bulan 10 tahun 2020 sampai tanggal 1 bulan 10 tahun 2021. Kemudian untuk Jamal kita lewati karena tadi terdapat kesalahan. Langsung pada Jamet, memiliki user role sebagai user, dan ada dalam organization produksi yang memiliki kontrak kerja dari tanggal 1 bulan 10 tahun 2020 sampai tanggal 1 bulan 10 tahun 2021. Dan yang terakhir ada Penyok yang memiliki role sebagai user, dan ada dalam organization planning dan inventory yang memiliki kontrak dari tanggal 1 bulan 10 tahun 2020 sampai tanggal 1 bulan 10 tahun 2021. Dan sekarang kita masuk ke bisnis partner. Dan sudah saya buka. Di sini ada banyak sekali bisnis partner yang dimiliki oleh GB. Terutama untuk customer sendiri, customer GB sendiri itu adalah toko-toko atau store distro juga yang menjual baju atau aksesoris. Pertama kita ada
ke customer dulu. Customer itu ada beberapa di sini. Ada CV308, dia adalah customer, maka dia ada di pilihan customer, bukan vendor dan bukan employee. Untuk lokasinya dia ada di Salatiga. Dan untuk si V3 second, dia juga customer, dia bukan vendor dan dia bukan employee. Lokasinya juga ada di Salatiga. Dan sekarang vendor GB itu banyak sekali, dan kita coba kasih sedikit saja. Kita contoh di sini adalah CV Kompas. Dia adalah penyuplai di perusahaan GB ini. Dia bukan customer, dia adalah vendor dan bukan employee. Dia berlokasi di Bandung. Untuk PT Damatex, ini adalah penyuplai tekstil atau pabrik tekstil. Dia bukan customer, dia vendor dan bukan employee. Lokasinya juga di Salatiga, Kota Tingkir ya. Untuk employee sendiri ada banyak sekali di sini. Kita coba Adit karena dia bukan customer, dia bukan vendor dan dia adalah employee. Untuk Agil, dia bukan customer, dia bukan vendor dan dia adalah employee. Untuk nama-nama seperti nama-nama orang ini, dia adalah karyawan di perusahaan Gusbam. Selanjutnya, saya Aris Yulianto akan menjelaskan produk dari perusahaan kami. Produk dari perusahaan kami ini memiliki beberapa jenis produk. Yang pertama itu ada produk pakaian. Itu ada kaos, celana chinos, celana jeans, kemeja, jaket, dan juga lain-lainnya. Untuk kaos di sini produk dari GB dan dijual harga 135.000, dan juga kemeja itu juga produk dari GB. Lalu selanjutnya ada produk aksesoris. Aksesoris di sini ada backpack, sling bag, jam tangan, dompet, dan lain-lain. Terus ada sepatu juga dari vendor Kompas dan juga Ventela. Di sini ada produk kaos. Di sini tidak dibeli tapi dijual. Tidak beli tapi dijual. Karena ini produk resmi dari GB. Lalu untuk produk vendornya itu ada sepatu tadi. Sepatu itu dibeli dari vendor lalu dijual kembali oleh perusahaan kami. Oke, di sini vendor juga bisa di sini produk dari vendor juga kita bisa pre-order dengan harga 265.000. Untuk list price-nya sendiri kami jual dengan harga 300.000. Itu untuk sepatu Ventela. Untuk sepatu Kompas kurang lebih sama. Sudah. Dan di sini kami perusahaan GB itu membuat daftar harga khusus untuk customer GB berlaku dari 10/10/2020. Lalu harga pertanggal 10/10/2020 ini akan berlaku dari jam 12 tepat. Dan best price listnya itu dari mulai tanggal 1 kemarin, dan per tanggal 10 ini pasti daftar harganya beda. Untuk diskon skemanya sendiri, kami di sini memilih 10% untuk customer kami. Jadi semua customer kami ada diskon khusus 10%. Untuk lebih membuktikan lagi, kita coba ke bisnis partner untuk mengecek apakah sudah memiliki diskon. Di sini ada yang untuk pelanggan di Gusbam. Kita cek coba. Nah, di sini CV308 sudah prestisnya sudah menggunakan pertanggal 10/10, diskonnya adalah 10%. Pada pelanggan yang ada di GB ini, CV3 second pun sama, dia akan mendapat 10% diskon per tanggal 10/10/2020. 3, 2, 1, close the door. Oke, sebagai penutup di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perusahaan Gusbam.
Perusahaan kami ini kedepannya akan meningkatkan strategi untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan juga tren fashion kedepannya, dan juga menjaga tema desain produk kami yang memiliki ciri khas berbeda dengan produk lain. Untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan perusahaan Goosebumps ini akan memproduksi produk selain konveksi dan jumlah customer yang semakin bertambah. Oke, sekian waktunya kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, dan selamat pagi. Dadah. Oke, nama saya Aris Yudianto, NIM 682019-037. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan produk dan juga mengatur harga untuk produk tersebut. Yang pertama, kita masuk ke dalam sistem and menu, lalu masuk ke dalam folder material management, lalu kita masuk lagi ke material management rules, lalu kemudian buka pada produk. Nah, di produk ini beberapa produk. Nah, untuk menambahkan produk kita klik new record. Nah, di sini kita berikan nama produk. Ini saya contohkan sebagai masker, lalu search key-nya tambahkan search key-nya aksesoris 2, lalu deskripsinya kita tambahkan. Nah, kemudian masuk ke dalam produk kategori. Di produk kategori ini, karena masker ini dari perusahaan kita, perusahaan Goosebumps, di sini kami sudah men-setting warehouse-nya dari GB. Jadi ini produk dari GB. Lalu kemudian teks kategorinya standar, UOM-nya standar, each, lalu produk type-nya item, masih item. Kemudian masuk ke locator. Di dalam locator ini produknya ditaruh di gudang penyimpanan utama atau GB. Kita taruh aja di penyimpanan utama. Oke. Nah, selanjutnya ini produk ini karena dari GB dan kita tidak membeli dari vendor, jadi kita purchase-nya kita kosongkan, lalu kita jual dari GB, jadi kita mark yang sold. Selanjutnya kita setting harga, price. Nah, setting harga kita masuk ke dalam price, lalu kita klik new record lagi. Nah, di sini kita tambahkan price list version yang mulai dari tanggal kita buat price listnya. Buat dari tanggal Oktober 1, set aktif. Nah, kita list price-nya ini harga toko kami. Karena ini tadi masker, kita jual dengan harga 7.000 saja. 7.000. Oke, list price-nya sudah masuk. Lalu dalam standar price-nya 5.000 saja. Kemudian limit price. Limit price-nya itu seperti harga produksi, kita isikan 3.000 di sini ya. Murah karena masker kami tidak menimbun masker, jadi kita jual murah. Nah, lalu setelah itu kita klik save. Nah ini tadi kan produk dari GB. Selanjutnya kita akan buat produk dari vendor. Kita klik new record saja. Search key-nya kita buat namanya, kita ambil contohnya, contoh sarung. Karena kami jual sarung juga, terus kami tambahkan deskripsinya.
sarung ini dari Damatek, kita tambahkan saja di sini karena sarung ini lumayan ya, waktu Ramadan terutama kita bisa menjual sarung ini, peningkatan penjualannya tinggi. Oke, dah dimasuk dalam produk kategori, kita tambahkan ini produk siap jual. Lalu teks kategori UMKM dan produk type kita biarkan saja, sama locatornya juga kita masukkan di gudang penyimpanan utama. Nah, karena ini dari vendor kita beli dan kita jual, kita mark yang purchase dan sold. Dan kemudian karena ini dari vendor, kita masuk ke dalam proses purchasing. Purchasing ini kita klik new record. Nah, di sini bisnis partnernya kita pilih dari mana produk ini kami dapatkan dan kita pilih Damatek. Oke, nah di sini sudah terlihat. Lalu kita tambahkan list price-nya berapa. List price produk kami yaitu Oke, 150.000 dan PO price-nya kita nah ini sudah ambil di sini list price dan PO price. Baterainya habis. Lalu kita setting ke price seperti yang tadi, setting price, new record, price version, display sama seperti tadi. Standar price-nya kita akan price-nya 140, price-nya tadi ya, lalu kita save, maka di sini akan tampil. Nah, di sini sudah yang kita buat tadi, ada aksesoris 2 sama aksesoris 3. Nah, di sini aksesoris 2 ini kan masker tadi produk dari GB, dan terus aksesoris 3 sarung tadi produk dari vendor. Udah, sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Agil Akbar Tanjung, NIM 68 2019 064. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat diskon skema. Langsung saja pilih material management, lalu material management rules, pilih price list skema. Mari kita buat price skema dulu, pilih new, lalu grid ini kita beri nama harga khusus untuk customer. Deskripsinya adalah kabar gembira untuk customer. Di sini valid from-nya dari 30 Oktober 2020, diskon type-nya adalah price list. Lalu kita simpan. Untuk skema lainnya kita pilih new dan kita edit itu hanya yang 3 ini. Di sini dikasih 5. Lalu di sini kasih 3. Dan untuk yang terakhir kita kasih 1. Nah, kita save dan kita silang. Kita pindah ke price list. Oke, kita pilih new. Kita kasih harga per tanggal 30/10/2020. Deskripsinya adalah kabar gembira untuk customer. Ini pilih currency-nya adalah IDR. Kita save. Kita masuk ke version.
Lalu kita pilih new. Nah, di sini kita edit dahulu karena di sini salah, bukan 30. Karena saya ingin memberikannya di tanggal 30 jam 12 malam. Kita kasih deskripsi. Lalu kita pilih price list skemanya adalah harga khusus untuk customer, dan best price listnya kan kemarin dari tanggal 1. Nah, mulai dari tanggal 30 itu harga sudah mulai beda. Lalu kita save. Lalu kita silang dan masuk ke diskon skema. Kita pilih new. Di sini saya akan memberikan diskon sebesar 20%. Gembira. Diskon tabnya adalah flat percent dan kita beri diskon sebesar 20%. Lalu kita klik save. Nah, untuk membuktikannya agar bisa mendapat diskon itu kita pilih partner relation, business partner rules, dan business partner. Mari kita beri customer. Kita pilih dahulu di sini CV 3 second. Kita beri harga per tanggal 30 Oktober 2020 dan diskonnya sebesar 20%. Lalu kita save. Maka besok pas tanggal 30 itu si 3 second ini akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Oke, gitu aja. Dadah. Perkenalkan, nama saya Ditya Kurniawan Pangestu, NIM 68 2019 101. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis partner. Pertama, saya akan membuka bisnis partner group, dan di sini sudah terdapat beberapa bisnis partner, yaitu customer, employee, dan juga vendor. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bisnis partner. Yang pertama, kita pilih new record, kemudian kita beri nama kode, lalu greetingnya kita pilih Mister, servisnya juga kita beri nama kode, lalu deskripsinya yaitu karyawan di PT Gosbam. Kemudian untuk kredit statusnya kita pilih no credit check. Lalu bisnis partner groupnya kita pilih employee dan kita simpan. Lalu kita buka employee, kita centang bagian employee dan kita save. Kemudian kita new record lagi. Yang kedua ini kita beri nama Supreme, seskinnya juga nama Supreme. Greetingnya kita beri CV, deskripsinya yaitu menu fly, di PT Gosbam. Kemudian kredit statusnya kita pilih credit check dan bisnis partnernya kita pilih vendor. Lalu kita simpan, kita buka vendor dan centang pada bagian vendor, lalu simpan lagi. Kemudian yang ketiga kita beri nama fans, skinnya juga sama. Kemudian greetingnya kita beri CV dan deskripsinya yaitu pembeli di PT Gosbam. Kemudian kredit statusnya kita pilih credit check dan bisnis partner groupnya kita pilih customer.
kemudian kita save, lalu kita pilih klik pada bagian customer, kemudian kita centang pada bagian customer dan kita save lagi. Perkenalkan, nama saya Forharaka Pangestu dengan NIM 68 2019 038. Ingin menjelaskan sedikit tentang user and role. Oke, yang pertama kita akan membuat user terlebih dahulu. Kita beri nama Dok. Passwordnya sama. Lalu untuk masuk ke bagian user role kan di ketentuan ada 2. Supaya bisa menggunakan, kita add dulu sebagai admin. Nah, kita validasi. Nah, ini benar admin. Ini 1. Dan untuk role yang kedua, tadi di new record, kita setting sebagai user. Nah, ya. Oh ya, tadi di bagian role kami membuat 2 role, yaitu Goosebump admin dan Goosebump user. Untuk yang 3 ini asli dari sistem. Lalu kita tes terlebih dahulu. Record. Ini sebagai kode. Nah, kita coba untuk masuk ke admin. Kita coba ke klien. Nah, di sini untuk role-nya tadi kan milik si admin, bisa masuk ke dalam klien dan organisasi. Nah, di bagian klien ini sudah bisa ya si adminnya. Terus kita coba untuk masuk ke bagian user. User. Nah, di sini role kedua untuk role user kan tidak bisa masuk ke klien. Jadi si user ini tidak bisa mengakses untuk kliennya. Jadi role kedua sudah jadi. Mantap.